Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك الفوز الكبير ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولهم عذاب مهين. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabatnya sekalian, guru-guru kami, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam ini kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan ilmu faraid, di mana berangkat kepada apa yang Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 13. Allah sangat-sangat besar memberikan keuntungan dan kemuliaan kepada hambanya yang betul-betul setia, tunduk dan sangat-sangat taat kepada ketetapan-ketetapan Allah, mampu menjaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Janjinya adalah untuk kembali ke syurga Allah nanti dan dijamin khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang paling agung kepada hamba. Sebaliknya, andai kata hamba Allah dan juga umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat dan melanggar daripada ketentuan dan batas-batas yang telah Allah tetapkan dan Rasul tetapkan, maka janji Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Itulah azab yang amat sangat pedih. Berbicara menyangkut dengan hududullah berkaitan dengan ayat 13 dan 14 adalah batas-batas yang telah Allah tetapkan, yang diperkuat oleh ketentuan-ketentuan Rasulullah berkaitan dengan surat An-Nisa yang ada sebelumnya, yaitu ada kaitan dengan ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, 11, 12 dan juga ayat 176. Itulah ketetapan Allah, di mana dalam ketetapan Allah itu berbicara menyangkut pengalihan milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang ditinggalkan. Berbicara dengan ahli waris, tentu saja itu merujuk kepada apa yang menjadi sebab tentang adanya hak untuk mendapatkan warisan atau peninggalan orang yang mati setelah selesai hutang dan wasiat. Itulah yang disebut dengan hudud-hudud. Maka dalam kaitan ini
penting untuk kita ulang kembali bahwa ketetapan Allah itu berlaku sepanjang zaman, sebab yang ada hubungan untuk halal dan bisa mendapatkan hak dari peninggalan orang mati adalah ada 4 sebab, yang ittifaq para ulama adalah 3 sebab. Ada 2 sebab yang diperselisihkan. Ini merupakan reformasi dan klarifikasi tentang juga apa yang saat ayat ini turun sudah berlaku tradisi adat masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab, tentang bagaimana dan kepada siapa beralih andai kata seseorang itu meninggal dunia. Maka sebelum datang ayat ini, ayat Allah memberikan batas-batasnya, sudah berlaku dalam kebiasaan masyarakat Arab adalah sebab mewarisi karena hubungan keluarga, karena hubungan pengangkatan anak, dan karena hubungan janji setia atau sumpah setia. Hanya 3 sebab yang mereka sepakati lagi. Sebab-sebab itu kepada orang yang sudah dewasa, khusus kepada kerabat, hanya orang-orang yang sudah dewasa dan laki-laki. Baik karena hubungan tabani, hubungan janji setia, hubungan darah atau hubungan kerabat, semuanya itu berlaku hanya untuk laki-laki. Yang kedua, berlaku kepada orang yang sudah dewasa dan sehat dan sanggup untuk bekerja dan membela kelompok mereka. Itu yang berlaku. Maka setelah Allah turunkan, inilah batas yang diberikan oleh Allah, bahwa hubungan tabani, tidak hanya tabani, karena itu sudah menjadi pengangkatan anak, adopsi, itu tidak punya hak untuk saling mewarisi. Ditegur oleh Allah agar jangan kamu panggil kepada seseorang itu kepada selain daripada orang tuanya yang melahirkan. Sehingga apa saja hubungan kekeluargaan yang bukan karena nasab, itu keluar semuanya. Jangankan tabani, hubungan mahram dengan seseorang karena susuan, itu pun adalah tidak berlaku untuk saling mewarisi. Hubungan pengangkatan anak tidak mewarisi. Hubungan daripada sumpah setia tidak mewarisi. Hubungan sumpah setia tidak ada sama kita. Hubungan tabani masih ada pada kita sampai hari ini. Mungkin entah dari dulu jalan-jalan gak habis dengan di saat untuk dibatalkan, atau memang itu sudah tradisi kita di sini. Karena masalah hubungan tabani itu bukan dampaknya masalah saling mewarisi saja. Karena dia itu bukan mahram. Ia tidak ada hubungan nasab, enggak ada hubungan ridha, enggak ada hubungan musaharah atau perkawinan. Sehingga ia tidak ada hubungan sama sekali. Janji setia itu adalah bukan bentuk untuk yang ada hubungan saling mewarisi. Hingga Islam saat itu bentuk janji setia berubah sedikit sebelum ayat diturunkan. Yaitu
pentingnya persaudaraan dan muakhah antara muhajirin dan ansar. Itu pada awal sebelum ayat turun masih berlakulah saling mewarisi antara muakhah muhajirin dan ansar. Itu hanya saya sampaikan sekilas. Kemudian setelah ada sebab itu yang sering kita ulang-ulang, baru hubungan kerabat. Hubungan kerabat masih tetap berlaku, tapi bentuknya tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh tradisi orang-orang Arab sebelum Islam datang. Di mana yang berhak hanya orang-orang yang sudah dewasa adalah laki-laki saja. Islam memberikan hubungan kerabat itu adalah siapa saja dia, apakah dia kecil atau besar, apakah dia laki atau perempuan, apabila hubungannya dengan ketetapan-ketetapan dalam ayat dan hadis, mereka semuanya adalah punya hak sebab mewarisi. Setelah Islam datang, setelah ayat waris turun, maka ditetapkanlah 3 sebab mewarisi yang menjadi ijma' hasil daripada pemahaman ayat yang juga diperkuat oleh hadis. Tanpa ada 3 sebab ini, tidak sah mengambil hak daripada peninggalan orang mati dengan jalan faraid. Kalau jalan lain masih banyak, tapi dengan jalan faraid tidak sah, tidak halal, tidak boleh, tidak dibenarkan pengalihan milik bila salah satu 3 sebab itu tidak ada. Sebab yang pertama hubungan kerabat, hubungan darah, hubungan nasab. Hasil perkawinan berkembang dalam keluarga itu adalah adanya yang ada hubungan rahmi. Ada hubungan karena dekat atau jauh. Yang kedua karena ada hubungannya perkawinan. Karena Islam menghargai perkawinan karena tidak memandang laki atau perempuan lagi. Dalam perkawinan hanya terbatas hubungan antara suami dengan isteri, tidak lebih dari itu. Adik ipar, mak tuan, ayah tuan dan segala macam, itu tidak ada saling mewarisi. Begitu ya tuan dengan melintai, hana mewarisi. Yang na saling mewarisi antara ayah dengan anak, antara suami dengan isteri saja, tak lebih dari itu. 2. Sedangkan yang ada dalam hadis, sepakat para ulama bahwa yang ada sebab mewarisi yang ketiga adalah hubungan pemerdekaan budak atau wala. Kekuasaan karena tidak ada ahli waris daripada kerabat, tidak ada ahli waris daripada hubungan perkawinan, maka laki-laki atau perempuan yang meninggal itu bila ada harta, itu punya hak dimiliki oleh orang yang pernah menguasainya dan dengan jasa dia, ia yang memerdekakan. Persoalan itu tidak ada lagi sekarang. Mudah-mudahan perbudakan itu enggak balik lagi. Karena itu tidak ada lagi sekarang. Ada 2 masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama urusan maula mu'tiq atau al-wula'ul wuladah. Orang yang berjasa untuk di tangan dia untuk masuk Islam, kemudian dibimbing oleh dia, dia meninggal, orang yang berjasa ini atau orang yang dia pengasuhnya ada saling mewarisi. Itu dipertentangkan oleh para ulama. Dalam mazhab Hanafi itu punya hak juga, dikiaskan kepada masalah maula mu'tiq atau yang memerdekakan. Seorang dia berjasa orang lain,
memeluk Islam di tangan dia, kemudian dia terus untuk membimbingnya, dia terus untuk menjaganya, dia terus lebih jalan keluar yang halal, bagaimana cari nafkah dan segala macam. Kalau dia belum ada keluarga, gak ada ahli waris yang lain secara nasab mewarisi, maka ulatul ulah, al-maulatul ulah, dia punya hak untuk mewarisi. Itu dalam mazhab Hanafi. Yang satu lagi yang diperselisihkan adalah baitul mal. Ini juga terjadi simpang siur pemahaman dalam pandangan ulama. Namun secara keseluruhan 4 mazhab dari mutaakhirin sepakat bila seorang meninggal tidak ada 3 sebab tadi ahli waris yang mewarisi, maka itu menjadi kas negara. Apakah itu diperuntukkan kemaslahatan umat atau bukan? Yang penting masuk ke kas Baitul Mal. Ada yang berpendapat masuk ke Baitul Mal, tetapi itu adalah untuk dipakai kemaslahatan umat, bukan sebagai kas umum yang bisa dicampur untuk berbagai kepentingan. Nah, setelah sebab mewarisi ini kita tahu, malam ini mari kita lihat ada beberapa sebab. Yang ada sebab itu untuk mewarisi, tapi andai kata pada mereka salah satu sifat yang ada pada dirinya, gugur hak mendapatkan warisan. Nyo perlu ada pemenu hala dalam agama, na yang kadang-kadang hana hala menurut negara. Cuma menyojut hala agama ada masalah. Ya. 5 semuanya. Ada 5 sifat pada ahli waris yang ia gugur daripada hak mewarisi. Walaupun sebab tadi ada. 3 di antara 5 itu sepakat seluruh ulama. Menyahana daripada sifatnya dia punya hak mewarisi, tapi dengan juga memperhatikan ijab mahjub nanti. Tapi kalau ada sifat tersebut, maka dia gugur dari hak mewarisi. Yang pertama adalah hak andai kata orang yang meninggal dunia dengan ahli waris yang ada sebab mewarisi, ia karena perbudakan. Perbudakan tidak mendapat warisan daripada seorang yang meninggal dunia yang ahli warisnya, walaupun dia punya sebab yang 4 tadi. Karena itu perbudakan tidak ada lagi, tidak perlu kita perpanjang. Karena perbudakan itu alasannya mengapa? Bila seorang yang ia budak, bila diberikan hak waris kepadanya, dia tidak milik apa-apa, menjadi milik orang lain, maka oleh otomatis dia tidak punya hak, karena dia dirinya juga adalah milik orang bila tidak belum merdeka. Yang kedua, yang panjang uraian yang harus kita pahami, bahwa sebab yang menggugurkan orang dari mewarisi adalah pembunuhan. Orang yang membunuh terhadap seorang yang meninggal dunia karena dia bunuh, yang membunuh tidak punya hak untuk mendapat warisan andai kata dia dalam posisi sebagai ahli waris untuk punya hak mendapatkan warisan. Bisa dia anaknya, bisa dia itu adalah keponakan atau cucunya, bisa itu adalah ayahnya membunuh anak, bisa juga dia itu abang kandungnya, kakaknya, ataupun siapa saja. Secara umum, pembunuhan menggugurkan daripada hak waris, dan ini tegas di dalam ayat dan di dalam hadis Nabi. La yarisul qatilu al-maqtul. Tidak dapat mewarisi oleh orang pembunuh
terhadap orang yang dibunuh. Hadis lain, laisa lil qatil mirasun, bagi pembunuh tidak punya hak mendapat warisan dari orang yang dibunuh. Kemudian juga dalam banyak hadis yang lain, dalam riwayat-riwayat yang berbeda, ayyuma imra'atun qutilat rajulan au imra'atun amdan au khata'an fala mirasan laha minhuma. Mana saja seorang wanita yang ia membunuh ia akan laki-laki atau akan perempuan secara sengaja atau tersalah, falaha, maka baginya tidak mendapat warisan daripada yang dibunuh, baik laki maupun perempuan. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ayyuma rajulun qatala rajulan au imra'atan amdan au khata'an fala mirasa lahu minhuma. Secara umum pembunuhan tidak bisa mendapat warisan dan gugur. Ini kalau dalam Islam pembunuhan. Kalau dalam hukum perdata termasuk dalam KHI bukan pembunuhan saja. Antara pewaris dengan orang yang mewarisi dengan ahli waris pernah dihukum karena mengancam terhadap orang yang meninggal ini dengan ukuran standar hukuman di atas 5 tahun, maka dia dihukum untuk gugur daripada hak mewarisi. Islam tidak. Kalau dah dibunuh baru bunuh. Maka dalam sini lebih ringan Islam. Ancaman walaupun sudah ditetapkan sebagai sebuah pidana dan ia sudah menjalani hukuman karena mengancam untuk membunuh, itu belum menjadi gugur daripada hak mendapat pusaka, asal kematiannya bukan dengan sebab mubasyarah ataupun perbuatan dia, hanya sekedar ancaman. Misal dia ngancam, akibat ngancam kena jantung, meninggal, enggak kena. Tapi yang kena dengan negara adalah kena ancamannya. Ancaman itu terbukti, dihukum lebih 5 tahun. Ia gugur hak mewarisi. Dalam Islam tidak. Walaupun gara-gara terancam, orang jantungan, akibatnya dia itu adalah untuk dia meninggal gara-gara kena jantung, takut gara ancaman. Nah, percuma dalam hal ini pembunuhan macam ada di dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum jinayat, pembunuhan itu banyak model. Hadis tadi umum secara menyeluruh. Laisa lil qatil miras. Tidak ada hak bagi si pembunuh untuk mendapatkan pusaka. Pembunuh yang seperti apa? Ini khilaf. Dan ini terjadinya berbeda-beda pendapat ulama. Pembunuhan yang seperti apa yang bisa untuk dikenakan untuk gugur hak pusaka? Mari kita lihat. Secara umum, pembunuhan itu adalah ada dengan sebab, dengan bukan hak, ada pembunuhan dengan hak, atau dengan sebab uzur. Orang menghabisi nyawa orang lain ada karena dengan tidak punya hak yang dilegalkan dan diizinkan oleh agama. Ada orang yang membunuh orang lain karena dengan sebab hak yang diizinkan oleh agama. Ada orang yang membunuh orang lain karena keuzuran yang tidak mungkin ia menghindar dan ia mendesak atau terpaksa untuk membunuh. Ada 3 pembunuhan dalam hukum jinayat Islam. Yang pertama, orang yang membunuh bukan karena hak. Orang yang membunuh karena bukan hak itu ada 5 macam. Dia hanya hak membunuh, tapi
Kabeh nyawa anggap dengan buat ji. Ya. Padahal agama tidak memberi hak untuk dia. Ada 5 macam. Yang pertama, qatlu amdin udwanan. Membunuh dengan sengaja karena permusuhan. Bukan karena balas dendam, bukan karena apa, karena permusuhan. Iaitu seseorang yang melakukan pembunuhan dengan satu alat atau dengan satu benda yang dia kasat dan bersahaja. Alat tersebut biasanya memang untuk mematikan. Seperti ia memotong pada leher dengan pedang ataupun dengan alat pemotong lain, ataupun dengan menaruhkan sesuatu yang berat pada satu tempat atas dirinya untuk terbunuh hingga itu membawa kematian. Itu disebut dengan sengaja. Ini satu model pembunuhan. Pembunuhan seperti ini sepakat seluruh ulama bahwa itu gugur hak mendapat warisan. Motivasinya pembunuhan itu adalah karena permusuhan, dipergunakan alat juga yang kebiasaan mematikan. Apakah alat itu alat senjata tajam atau alat itu dengan jalan melempar di atas satu tempat yang cukup tinggi yang kebiasaan jatuhnya mati, atau melempar di tengah laut, atau dengan apa saja yang lain sifatnya mubasyarah dengan alat yang kebiasaan mematikan, maka itu adalah pembunuhan sengaja. Itu tidak punya hak. Yang kedua, qatlu syibhi amdin. Ada pembunuhan sama seperti sengaja, tapi bukan sengaja. Tidak dikategorikan bahwa pembunuhan itu sengaja. Tapi sama dengan sengaja, diserupakan dengan sengaja. Yaitu qatlun natid an i'tidai amdan bima lam yuqtal adatan. Yaitu seseorang memukul orang lain dengan satu benda yang kebiasaannya dengan sengaja dipukul, tapi alat itu pada kebiasaannya bukan untuk mematikan secara adat. Seperti dipukul dengan tongkat yang sangat-sangat tongkat yang sangat elastis, yang lembek, yang halus, dan juga seperti dengan memukul dengan dengan lidi, dengan cambuk pada tempat yang biasanya tidak mematikan, tapi pembunuhan dan pemukulan itu membawa kepada kematian. Nyan gekeng sama dengan sengaja, tapi kalau sengaja dalam hukum jinayat pembunuhan seperti itu tidak kena kisas, hanya kena balasan yang setimpal seperti nafsu binafsin, nyawa dengan nyawa. Tidak perlu ngambil kisas, tapi hukuman itu atas si pelaku dikenakan hukum diat, yaitu membayar denda 100 ekor unta yang dibagi kepada 3 kategori. Ada unta yang sedang hamil 40 ekor, ya. Kemudian unta yang sudah lewat daripada masa susuan 30 ekor, ya, 20, ya 30. Kemudian unta yang masih ikut inangnya, yang masih ikut ibunya sebanyak 30. 60 tambah 40, 100 ekor. Itu denda yang dikenakan, atau disebut dengan diat. Itu pembunuhan tadi, tidak diganti dengannya nyawa. Memang kalau berlaku hukum jinayat Islam ini di Aceh, gak ada berani orang suka-suka membunuh kalau bighairi haqqin itu. Walaupun tidak kena
hukuman yang sifatnya untuk membayar dengan nyawa, tapi bayarannya berat 100 ekor unta. Seekor unta itu bisa 5 ekor lembu, itu belum tentu dapat seekor unta. Unta lebih mahal. Kemudian unta yang paling mahal bukan unta jantan, unta betina yang hamil, 40 ekor untuk dia. Begitu dikasih 1 bulan kemudian sudah lahir semuanya. Bayangkan 40 ekor bagi orang itu. Jadi kan cepat orang bisa mandiri menjadi peternak unta kalau 1 orang ditebus dengan unta. Ini untuk pembunuhan yang serupa sengaja. Yang satu lagi, pembunuhan yang tersalah. Kadang-kadang tersalahnya pada kasat, pada tujuan. Ada juga tersalahnya adalah karena sasaran. Ya. Kasat yang karena memang itu tujuannya, ia melempar di dalam gelap, yang dipikir bahwa yang mejak-mejak itu ataupun yang bergerak itu adalah binatang. Kemudian nyatanya bahwa itu manusia. Ditembak dalam gelap. Siapa ya? Seperti kejadian yang isu kemarin itu ada di daerah Nisam. Pagi-pagi betul dipikir monyet. Itu dalam berita, dalam WA. Rupanya di atas pohon apa itu, ya bajring itu. Rupanya walaupun ditembaknya dengan senapan angin, karena kena di sini jatuh kayak jatuh tupai dan meninggal dia itu. Ya, itu tersalah. Kalau betul tersalah bagi orang yang mengatakan bahwa ia pikir bukan orang, ya, di pagi-pagi buta. Ada juga tersalah itu adalah salah terpeleset daripada sasaran tembaknya. Seorang pemburu misalnya, ia sedang memburu binatang, kemudian ditembak, tapi yang kena bukan binatang. Ada orang di sebelah sana, rupanya terpeleset anak senapannya, yang kenanya adalah orang yang sedang berdiri sebelah sana. Ditembaknya binatang. Itu tersalahnya bukan pada kasatnya, tapi setelah pada terpeleset daripada sasaran yang ingin dia tembak. Memang binatang ditembak, tapi bukan binatang yang kena, tanah terpeleset kena orang dan itu meninggal. Itu juga serupa sengaja. Hukumannya sama. Ia tidak kena kisas, tapi wajib untuk dibayar diat, yang diatnya sama dengan hukuman bagi pembunuhan serupa sengaja tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, pembunuhan yang dia berlaku pada kedudukan sama seperti pembunuhan tersalah tadi. Seperti ya, seorang tidur di atas ranjang. Di bawah ada orang tidur. Seperti orang mimpi dia terbalik. Begitu terbalik, jatuh atas orang di bawah yang sedang tidur. Karena dia dirinya bukan dia sengaja untuk menjatuhkan diri. Tapi balik ini atau patah rusubang ji, atau orang yang dia meninggal. Itu disamakan hukumnya pada kedudukan pada pembunuhan tersalah. Yang jelas meninggalnya karena jatuh dia ke atasnya. Atau sama juga dianggap tersalah dalam perbuatannya, ia misalnya megang sebuah batu, pegang batu itu, ya sedang pegang, gak terasa, rupanya terpeleset di tangan, tidak disengaja jatuh itu terguling kena orang dengan batu itu, meninggal. Mungkin batunya gede, apalagi kalau orang-orang yang latihan itu, kena batu itu pada kedudukan sama dengan hukum tersalah. Tapi dia itu adalah bukan tersalah, tidak ada rencana sama sekali. Pegang batu, terjatuh di tangan, lepas. Begitu lepas kena orang, meninggal. Nah, itu sama dengan jatuh tadi di atas tempat tidur. Ada juga yang kelima, pembunuhan
Yang ini semuanya tidak hak, tidak betul, tidak bukan karena hak dia membunuh. Iaitu dalam bentuk tidak mubasyarah, tidak langsung. Tidak langsung perbuatan seseorang, ya, tetapi akibat daripada perbuatannya meninggal orang. Di antaranya misalnya seorang menggali sebuah sumur. Di gunung barangkali dia buat sumur. Sumur yang dibuat bukan dalam tanahnya. Atau di tanah orang tanpa ada izin pada pemilik tanah. Lantas dibuatlah lubang satu. Entah apa, barangkali lubang itu untuk ngambil air. Air itu barangkali untuk siram tanaman sementara. Tapi pada tanah orang tanpa minta izin juga daripada yang punya. Tiba-tiba orang yang tidak tahu terjatuh dalam sumur itu. Akibat terjatuh meninggal dia. Itu adalah dianggap kedudukannya bukan tersalah, tapi dia berlaku pada kedudukan tersalah, tapi bukan dengan kerja dia, bukan dengan mubasyarah, bukan dengan sentuhan dia, tapi meninggal dia ada akibat daripada perbuatannya yang ia gali sebuah sumur, yang sumur digali bukan pada tanahnya, dan pemilik tanah tak pernah mendapat izin ia untuk menggalinya. Jatuh orang lain, mati di situ. Maka itu pembunuhan juga disebut. Kedudukannya pada semacam dan tidak dengan hak. Kalau demikian, pada masalah binatang, andai kata ada di sebuah tempat dibuat parit atau lubang. Yang lubang dibuat itu bukan pada tanah sendiri. Kalau tanah sendiri enggak ada urusan. Mengapa binatang orang datang ke situ? Ini bukan tanah dia. Dalam kebun, dan tidak minta izin sama yang punya tanah, termasuk pada tanah negara. Kita gali, jatuh kambing orang, mati di situ, bayar. Harus dibayar oleh orang yang gali lubang itu. Mengapa? Karena dia tidak punya hak menggali lubang situ, karena bukan tanah dia. Tapi kalau digali dalam tempat sendiri, dalam tanah sendiri, atau pada tanah umum, tapi ada izin dari yang punya tanah, kemudian datang binatang jatuh situ mati, tidak ada bayar. Tidak bayar. Karena di situ adalah bukan tempat untuk hak orang yang punya binatang. Apalagi kalau binatang itu binatang liar. Tidak ada kedudukan bayar. Karena binatang liar itu tidak ada yang punya. Kalau sudah dipunya oleh orang, ia karena dipelihara, itu hukumnya pada masalah hukum memelihara binatang liar itu bahkan tidak dibenarkan. Untuk apa kita nanya dia? Dia ingin bebas. Tapi kalau binatang namanya itu binatang ternak dan ia itu adalah binatang yang dipelihara, jatuh, maka itu salah. Yang punya buat lubang itu wajib bayar kalau bukan di tempatnya sendiri. Orang saja dianggap itu pembunuhan yang tidak dengan sebenarnya, dan kedudukannya berlaku pada kedudukan untuk pembunuhan tersalah juga. Itu yang kelima. Salah satu itu mati dengan sebab ada lubang, atau seorang itu meninggal dunia oleh seorang yang membunuh tapi dia bukan pembunuh. Itu berlaku juga. Ia hanya termasuk orang yang ikat. Yang pohgo, dia tukang ikat. Itu sama juga. Dia tidak masuk pembunuh, tapi termasuk tukang ikat. Atau tukang jaga orang. Atau pokoknya orang yang membantu untuk pembunuhan yang tidak dengan sebenarnya. Bahkan dia menjadi saksi. Atau dianggap dia sama dengan hukum pembunuh. Seseorang naik saksi dengan saksi palsu. Ia enggak tahu sesungguhnya. Karena dia juga tak suka kepada orang itu. Dia nak saksi ke pengadilan.
Akhirnya pengadilan memutuskan dia untuk adalah hak membunuh. Misalnya, seorang dikenakan pembunuhan akibat karena hukumnya rajam dengan perbuatan zina muhsan. Orang naik saksi bahwa dia betul sudah menzina muhsan, padahal dia tidak menyaksikan, tidak melihat. Yang dia lihat adalah ia pernah keluar berdua dengan perempuan itu dalam sebuah gudang atau dalam sebuah semak-semak belukar. Perbuatan dia untuk berzina tidak lihat dia. Ia naik saksi, lengkaplah dengan dia jadi 4 saksi. Dia saksi palsu. Akhirnya diambil oleh raja, oleh pemerintah dengan hukuman rajam. Maka dia itu kemudian ternyata salah. Ini dianggap pembunuhan dengan tidak langsung dan ia telah melakukan pembunuhan pada kedudukan yang sama dengan pembunuhan juga tersalah tadi. Ya. Begitu juga dalam konteks-konteks yang lain, yaitu dengan bermacam-macam sebab, dan ia itu adalah ikut terhadap dalam konteks untuk membuat orang lain meninggal atau dibunuh, tapi dia tidak ikut membunuh, maka semua yang bentuk pembunuhan yang tidak secara langsung daripada si pembunuh, tapi dia punya bagian di situ, maka akibat ada kedudukan dan keterlibatan dia, terjadilah pembunuhan itu hasil. Dan itu 5 macam yang saya sebutkan tadi. Pembunuhan itu dianggap pembunuhan yang tidak dengan hak. Ya. Pembunuhan yang tidak dengan hak ini, para ulama beda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, 5 macam pembunuhan gugur daripada hak mendapat warisan. Begitu juga dalam Maliki, ia mengatakan kalau pembunuhan itu adalah tersalah semata-mata, itu adalah tidak menggugurkan daripada hak mendapat warisan daripada orang yang dibunuh. Yang kedua, kelompok yang kedua, pembunuhan karena dengan ada hak atau karena uzur. Karena uzur dengan hak dikategori dalam satu bagian. Tapi kadang-kadang dengan uzur ini apakah gugur daripada hak warisan atau tidak, kita lihat. Ini ada 4 macam pembunuhan, yang pembunuhan itu dianggap dengan hak atau dengan sebab uzur. Ya. Kalau kategori uzur, maka dia itu tidak berdosa. Dalam agama tidak dianggap dia pelaku kriminal, tidak dia dijerat dengan hukum jinayat. Yang pertama, pembunuhan karena qisas. Ya. Jadi ada 4 ini lagi yang barangkali waktunya kita terbatas, tidak sempat saya sampaikan, yang berkaitan dengan bagaimana pembunuhan-pembunuhan keuzuran yang ada. InsyaAllah di lain kesempatan nanti akan kita lanjutkan sehingga jelas apa sebab yang bisa menggugurkan daripada hak mewarisi. Sampai di sini dulu pertemuan malam ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, karena menyampaikan dengan hukum ini sangat penting berkaitan dengan warisan, dan atas segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.